ini. Ya, Alkitab? What is Alkitab? nggak mau percaya Alkitab jangan tanya. Kamu You boleh- punya Bible. What is Bible? Biblos. Sejak kapan you punya Alkitab? Ya, sejak Alkitab itu ada. Dan Sejak ada kapan? sejak Abad 7. bukan. Ya, Terus Alkitab macam apa you punya? ya macam yang ada sekarang ini. Mengada ada sekarang ini. Kalau kamu nggak Baik percaya- Dutch, baik Belanda, Portugis, Spanyol, Spain, Spanyol, Spanyolong. What is Alkitab? Baru nolong gimana sih bro? Kok kalian nyebar fitnah begitu? Di mana ada sebutan Alkitab untuk Kristen? Selain di Indonesia. Begini ya. Begini. Sekarang kita balik pada fokus. You by historical. Bang siapa Bang Christian ya, biar saya sama abang ini ya. Ya, saya ngomong kau diam. Kau ngomong saya diam. Sepakat? Ya, ini siapa itu? Bentar dulu, Bang Historical, you Christian. failure, gagal. You buktikan punya Tuhan eksistensinya ada sejak kapan, di mana. Sekarang ucil. Buktikan you punya Tuhan eksistensi Tuhanmu Gagal. by what? Bang Christian diam dulu. Nanti akan saya tanya kepada saudara Muslim. Sama. Bang Christian diam dulu ya. Oke, ucil jawab. Oke, diam. Ya, sekarang kau ngomong duluan apa saya yang ngomong duluan? Saya sudah omong tadi, saya cuma bertanya. Kamu bertanya, jawabannya sudah diberikan jawaban. Sekarang Oke. saya butuh kepastian eksistensi Tuhan kamu by time, by historical, ontology or what? Kamu tadi mengklaim berdasarkan tahun, abad. Sekarang buktikan eksistensinya, abad berapa you punya Tuhan. Oke, ya, baik. Saya jawab, kamu diam. Dan setelah itu kamu buktikan bahwa Tuhanmu itu bereksistensi juga, ya. Ini jawab Sebelum- pertanyaan ateis. Sama akan saya ajukan pada Islam. Oke, diam. Kau diam, ya. Kau diam dulu, ya. Aku jelasin, ya. Menurut di dalam Bible, ya, menurut di dalam Bible, dan bukan di dalam Bible saja, tetapi sejarah-sejarah yang No, by people. Pasal berapa? Artikel Dengar dulu. berapa? Oke. No Bang assumption. Christian, buka ayatnya itu Bang, biar kita tunjukkan Mana? ya. Di mana Tuhan mengatakan bahwa Dia itu ada sebelum dunia ada. Di mana Abraham Bible ada, pasal Dia berapa? ada. Artikel apa? Ya. Bang, saya di sini pakai HP-nya satu, nggak bisa buka data itu. No, bullshit. Bang Christian. Jadi ada HP nggak buka ayat kamu itu? akan mengklaim bahwa Tuhanmu ada karena dialah Alpha Omega. Kamu kurung Tuhan you eksistensinya berdasarkan ada dan berakhir. Nah, oke. Tuhanmu Iya, ada iya. karena dalam waktu. Kamu kurung Tuhanmu dalam waktu. Nanti akan kamu kurung tempatnya di surga. Oke? Oke, baik. Ya, abang siapa ini? Dianus ya. Kau itu harus tahu, kau itu harus dengar ya. Kau jangan kemana-mana, kau itu dengar ya. Dia mengatakan bahwa Bapak permuliakanlah aku sebelum dunia ini ada, aku telah ada ya. Dan dia mengatakan bahwa sebelum Abraham ada, aku telah ada. Sebelum dunia ada, dia sudah ada ya. Yang ada Yesus atau bapaknya? Kita TikTok. Oke, Logic. jangan kau kemana-mana dulu ya. Itu Oke, aku adalah menggunakan perkataan- human written doc logic. Tertulis bila ya akan bla bla bla, bila tidak bla bla bla, end stop. Ya, halo, Bisa Abang, jawab atau tidak? Emianus. Buktikan. Diam dulu ya. Jangan pakai bahasa Inggris. Kalau you pakai bahasa Inggris, ayo kita speak English ya. Tapi di sini pakai bahasa Oke, Indonesia. pakai ya, biar bahasa orang Jawa dengar. kita coba JavaScript, oke? Nah, dengar dulu Once ya. right, run for all, oke? Deal? You kue bisa bahasa Jawa? Bang, di sini kita itu berbahasa Indonesia biar penonton dengar ya, penonton bisa mengerti, oke ya. Tadi kau bertanya bahwa eksistensi Tuhan saya itu adalah jelas-jelas perkataan Tuhan Yesus ya, dan bukan satu dua dalil tetapi banyak dalil yang No, why you say mengatakan Jesus? God. bahwa sebelum dunia ada, aku ada ya, dan sebelum Ada sejak kapan? Abraham ada, Di aku mana? ada. Tahun Ya. berapa? Eksistensinya tahun berapa? Di mana? Bukan tahun siapa? lagi. Ya, Oleh bukan siapa yang tahun mengatakan? Lagi. Bukan tahun lagi, tetapi sebelum dunia ada, dia sudah Kenapa kamu ada. tahu? Tahu dari siapa? Iya.
Ya buka aja di dalam Bible. Ya, itu sendiri. Bible Bible tahun yang berapa? mengatakan. Ya, oke. Itu Berarti Bible kamu yang tidak- menulis siapa? Oke, berarti kamu tidak percaya dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada umat manusia. Bagaimana di saya dunia ini? percaya? Ya, berarti kau tidak Ateis percaya tidak dengan ada modal kitab-kitab. percaya, harus eksistensi itu harus ada, nyata, real. Tadi barusan Anda udah mengakui bahwa Anda Muslim. Tadi Anda mengakui Anda Muslim. Saya mengajukan pertanyaan seorang ateis. Ini kamu mencoba bergaya ateis, ini pertanyaan seorang ateis. Bagaimana seorang Kristen bisa menjawab? Gak, bagaimana mungkin kau bukan ateis kau bertanya begitu? Gimana juga otak kau Nanti ini? akan dijawab saudara-saudara Muslim, bagaimana pertanyaan ateis ini akan dijawab. Kamu coba buktikan dulu dengan kesombonganmu. Nah, Mana oke. eksistensi Hmm. Tuhan Aku- you. aku Macam apa udah- kamu punya Tuhan? Aku udah tunjukkan, ya. Aku udah mengatakan, ya. Bahwa Tunjukkan bukan mana abad lagi. buktinya. Ya, bukan abad Eksistensi lagi. Tuhanmu itu seperti apa? Macam apa? Gambarkan, uraikan, tunjukkan mana Tuhan you punya. Kayak apa? Di mana? Ya, di sini ya tidak ada HP atau kitab di sini, tapi saya udah tahu, udah hafal ayatnya. Ya. Berarti Dan tidak tadi ada kau apa? Tidak ada mengatakan Tuhan. bahwa Tuhanmu ada di HP. dengar dulu. Tadi kau mengatakan bahwa kamu itu dapat dalil dari mana? Saya bilang itu dapat dari kitab-kitab yang diturunkan. Terus kau bilang saya tidak percaya kitab-kitab. Ya, sedangkan kau tadi mengakui bahwa kamu itu adalah Mana seorang kitabnya tidak kau Muslim. sebutkan? Ya, gitu. Tulisan siapa? Pasal berapa? Artikel berapa? Iya. Dan kamu mengelak. Saya Saya cuma tadi single mengatakan bahwa saya device. tidak ada kitab atau HP yang dua di sini. Kalau saya kembalikan aplikasi TikTok, otomatis saya terjeda, bisa-bisa saya keluar. Oke, pelocik, no data, no dalil, oke? Sekarang No pelocik, data, kalau no begitu. data. Tapi kau Oke, itu no data, no tidak dalil, bisa, sekarang pelocik. ya. Kau itu Pelocik, tidak oke. bisa memegang omongan Oke, kalau kamu tidak bisa, sendiri. terus bagaimana kamu bisa menunjukkan eksistensi Tuhan kamu punya? Kan aku Kayak tadi apa? udah Coba saya lihat. menjawab, ya. Semua orang tahu Saya ingin bahwa lihat itu seperti apa ada kamu data. punya Tuhan. Ya, data itu ada, bro, mas bro, ada, ya. Semua Assalamualaikum umat itu warahmatullahi udah wabarakatuh. hafal data itu. Waalaikumsalam. Ada itu. Ada seperti apa? Di mana? Ada mengada-ngada. What is the meaning of ada? Apa arti kata ada itu? Ya, ada artinya Kamu benar. tahu dan artinya terbukti. wujud. Jadi gini, bro, ya. Jadi Kau berkata- begini. Kau tadi Dan- bertanya bahwa saya tunjukkan. Kalau begini, Sekarang saya Dan mana? tunjukkan. Mana? Ya, sekarang saya Mana tunjukkan, eksistensi saya Tuhan kamu punya? sebutkan. Seperti apa Tuhan? Kau Macam tidak apa mengaku Tuhan? itu. Tunjukkan. Dan bahkan kau juga bilang bahwa itu kamu itu ateis, sedangkan tadi kau mengatakan kamu itu adalah Bukan Muslim. begitu, Cil. Kau nggak paham. Maksudnya Bapak ini, dia bertanya dalam posisi ateis. Nanti pertanyaan yang sama akan ditanyakan juga kepada teman Muslim. Bapak ini sudah jelas mengatakan Muslim. Kau paham nggak? Karena kau mengatakan eksistensi, makanya Bapak ini nanya. Kau nggak paham. Ini kebiasaan setan. Who's talking about? That's Dia nggak Oke, paham Kenapa bahasa tidak baik. suka? Indonesia, Kenapa Bang kamu Iman. selalu who's talking about? Siapa yang selalu bicara? Kamu hanya selalu memandang siapa bicara, bukan apa yang dibicarakan. Ini pertanyaan, pembicaraan yang akan saya ajukan pada Muslim juga. Saya bodoh, dia nggak paham tolong, bahasa Indonesia, goblok. Bang. Saya ingin bertanya. Bang, dia nggak paham bahasa Indonesia. Oh, Nah, oke. Di Tuhanmu koyo apa? Tunjukkan. Iso ditemok, Saya didelok, udah iso ditemek, mek. dengar dulu, ya. Kau tadi ya udah bertanya, ya. Saya menjawab, ya. Data ya itu udah jelas tertulis di dalam kitab kami bahwa dia mengatakan aku ada sebelum dunia ada, ya. Bukan abad, tadi kau mengatakan abad keberapa. Ini Oh, bukan kalau memang berbicara karena abad ada lagi. sebelum ada Ya. di mana? Kau tadi mengatakan bahwa abad-abad ini Kapan? bukan mengenai abad lagi, tapi sebelum dunia ada dia sudah ada. Sejak ya. ada itu Jadi kapan? kamu itu harus paham di situ, bukan kau bertanya tentang abad itu kapan. Lah kamu sudah Sebelum mengapa? dunia Kamu yang ada. sudah mengatakan Tuhannya Islam sejak abad 7. Kamu mengklaim Tuhan you ada Ya, iya, sebelum benar. ada. Emangnya kamu Adanya mau di mana? menolak fakta itu? Mengatakan ada. Emangnya Namanya kamu- siapa? Emang kau mau menolak fakta abad ke-7 itu? Lah Kau mau faktanya menolak? sekarang nama Tuhan kamu siapa? Enggak. Di Kau mana? mau menolak Kapan? fakta itu? Seperti apa? Ya, kau mau menolak fakta itu? Lah Nah, ini kamu logik. tidak menerima fakta lagi kau ini. Faktanya mana? Warisan Tuhanmu seperti apa?
Contoh Ya, hasil oke. Tuhanmu kayak apa? Ciptaan Tuhanmu seperti mana? Mana ciptaan Tuhan you? Siapa nama Tuhan kamu? Ya, kamu itu kemana-mana, ya. Kau mau menolak fakta. Saya tunjukkan data, kau bilang bukan data. Kita berbicara Mana saya tentang bisa menerima sesuatu yang tidak logik? tidak logik. Gimana? Itulah pemikiran kau. Kita Tidak kaji logik. datanya, Bang Eman. Bang Eman, kita kaji datanya. Kaji datanya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dia pakai data di dalam Yohanes 8 nomor 58. Sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Benar ya? Ah, bukan itu. Ayat berapa itu aku udah lupa. Bapak permulaan. Kawan, bacakan. Ada. Sebelum dunia ada dia, sudah ada. Sebelum ada dia ada, namanya siapa? Sebelum Itu dunia ada, dia Yohanes sudah 17 ada. itu nomor Ya. 3. Kau paham nggak? Gimana ini? Namanya siapa kalau ada? Kalau tidak ada nama, Tuhan macam apa? Nah, Yohanes itulah, 17 ya. nih. Tetapi Tapi dia dibantah mengakui oleh sebelum Yohanes dunia ada 1 dia ada nomor nggak? 14. Kau jawab dulu. Sebelum dia mengatakan bahwa sebelum dunia ada dia ada Oke, nggak? Bang Kau Sima, jawab, saya jujur. I know Jujur kau dulu. you Jujur well kau dulu. Kau know, jujur dulu. you know how to Kau jujur introduce. dulu. Aku tahu Ya, paham kau jujur bagaimana dulu. saya dapat ilmu dari Bang Sima tentang Coba kata ada, wujud. Saya mendapat ilmu dari para apologet Islam. Coba kau jujur Tapi dulu. apologet Kau itu jujur dulu. nonsense. Nomor 5 itu ya. Ya. Sebelum Iya, dunia iya. dia Sebab udah itu ya ada. Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan Iya. kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Tapi itu Ya, dibantah Yohanes 1 nomor 14. Ah. Firman itu telah Nah. menjadi manusia. Iya, coba dibaca Yohanes 1 14 itu. Oke. Kau punya Bible nggak di situ, Ucil? Nggak Kita lagi ada. mau Saya di buka. sini HP-nya cuma satu. Oh, alah. You know, Ucil. Ini pernah saya Bahkan ya. tanyakan pada Izin tahta Bang Eman ya, tentang Bang Eman izin ya, biar saya Ada. bacakan dulu ya. Oke, Firman thank itu you. telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kemuliaan yang diberikan. Jadi Yesus itu hanya orang penyembah setan yang mengatakan Yesus itu pencipta langit dan bumi. Jadi gini ya saudara, mohon izin semua ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai data yang berbicara mengenai eksistensi pencipta langit dan bumi. Kita sebagai manusia nih, manusia yang memiliki intelijensi, pengetahuan. Ya, kita bukan kera, kita ini manusia. Maka ketika kita berbicara mengenai eksistensi Tuhan pencipta langit dan bumi, banyak hal yang perlu kita ungkap di situ. Berbicara mengenai eksistensi. Kenapa? Yesus tidak eksis sampai hari ini. Yesus anak Maria itu tidak eksis sampai hari ini. Tapi ketika berbicara mengenai Tuhan, ada dalil fitrah yang menjadi dasar pijakan umat Islam terkait dengan eksistensi Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Tidak merujuk kepada pernyataan orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu nanti ada di abad ke-7. Dengan demikian berarti Tuhannya juga nanti ada setelah ibunya ngeden. Setelah ibunya ngeden keluar dari rahim, baru Tuhan mereka kemudian ada. Nah kalau itu diingkari, oh tidak, Tuhan kami ada sebelum Abraham ada, berarti Anda lari kepada hal-hal yang bersifat gaib. Karena Yesus belum ada pada zaman itu. Yang dimaksud Yesus ada sebelum Abraham ada, itu adalah Tuhannya. Kenapa demikian? Karena Yesus itu mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 42, dia datang, Yohanes 8 nomor 42, dia mengatakan bahwa dia datang ke atas muka bumi ini bukan atas kehendak dia sendiri, melainkan kehendak Bapa. Bapa ini yang ada sebelum segala sesuatunya ada. Yesus ada setelah ibunya Maria ngeden. Jadi secara fitrah kita itu lebih kena ke Islam. Al-Quran mengatakan wa is ahaza rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Nah ini baru Tuhan. Sebelum kita lahir di atas muka bumi ini, Yesus itu sudah bersaksi di alam roh bahwa Tuhannya itu adalah Allah.
Qalu bala syahidna. Di alam roh kita semua sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah pencipta langit dan bumi. Yesus pun mengatakan hal yang sama. Kemuliaanku yang ada di kehadiratmu sebelum dunia itu ada. Jadi Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang ada sebelum alam semesta beserta isinya dicipta. Segala sesuatu yang kemudian terikat oleh ruang dan waktu itu bukan pencipta tapi ciptaan. Yesus berada di dimensi itu. Berarti Yesus itu adalah ciptaan dan dia bukan Tuhan. Jadi Tuhan yang betul adalah Tuhan yang dipersaksikan oleh ciptaannya sendiri yang berakal. Orang yang berakal akan mempersaksikan Tuhan itu ada sebelum mereka dicipta di atas muka bumi ini. Inilah yang diterangkan Al-Quranul Karim surah Al-A'raf ayat 172. Wa is ahasa rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang belakang atau tulang sulbi atau dari sulbi anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh-roh mereka seraya berfirman, wahai makhluk roh, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Alastu bi rabbikum? Di alam roh kemudian kita menjawab, kita yang menjawab nih. Di alam roh berarti kita ada sebelum dunia ada. Kita nih di alam roh menjawab apa? Qalu bala syahidna. Kami makhluk rohmu bersaksi bahwa kamu itu adalah Tuhan kami. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an haza ghafilin. Demikian aku mempersaksikan, meminta kamu bersaksi tentang aku, kata Allah. Yang demikian itu, aku minta kau di alam roh mempersaksikan kepadaku bahwa aku adalah Tuhanmu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap hal ini. Jadi ceritanya di alam roh Allah sudah bertanya kepada kita, wahai manusia anak keturunan Adam, sebelum aku turunkan engkau di bumi, apakah engkau bersaksi bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Di alam roh kita semuanya bersaksi, ya Tuhanku, engkau adalah Allah, pencipta alam semesta termasuk kami. Kata Allah apa? Oke, baik. Baguslah kalau kau mempersaksikan itu. Kenapa ini aku lakukan terhadapmu? Karena aku tahu ketika engkau turun ke bumi, aku bungkus engkau dengan keinginan, maka keinginanmu semakin hari semakin akan membuat engkau jauh daripadaku. Engkau melupakan kesaksianmu di alam roh. Begitu engkau masuk ke bumi, aku bungkus engkau daging, dagingmu akan menarik engkau melakukan hal-hal yang menjauhkan dirimu dariku. Rohmu yang tadinya makhluk suci, begitu aku bungkus dengan syahwat, aku bungkus dengan keinginan lambung, keinginan mata, keinginan mulut, keinginan telinga dan seterusnya, maka engkau akan sedikit demi sedikit akan mengatakan, aku bukan Tuhanmu, Tuhanmu adalah si fulan, Tuhanmu yang benar adalah makhluk, Tuhanmu yang betul adalah setan, Tuhanmu yang betul adalah manusia, dan seterusnya. Kau akan melupakan itu. Maka aku mempersaksikan engkau di hadapanku pada alam roh, agar engkau tahu bahwa aku adalah Tuhanmu. Aku turunkan engkau ke bumi, aku utus para nabi untuk membimbingmu, aku utus kitab suci untuk mengarahkanmu, tapi ketika engkau lupa akan keadaanmu, engkau akan jauh daripadaku. Maka Allah mengatakan, inna kunna an haza ghafilin. Aku lakukan ini agar kelak ketika aku menyiksamu, kamu tidak berkata, kenapa dulu kamu tidak pernah mempersaksikan kalau dirimu adalah Tuhan? Aku enggak mau itu. Maka aku mempersaksikan engkau sebelum aku bungkus engkau dengan biologis. Kapan engkau sadar? Pada saat makhluk-makhluk yang kemudian menggunakan jubah hitam sudah mendatangi engkau di detik engkau dijemput. Engkau akan didatangi utusanku, dia akan datang mencabut engkau dari kepalamu dengan sangat-sangat kencang, dengan sangat tarikan yang sangat kencang dan sangat menyakitkan. Saat itulah engkau akan tersadar betapa dunia telah membutakan matamu, sehingga engkau lupa ketika engkau mengatakan bala syahidana, bala syahidana, bala syahidana. Engkau akan lupa, dan nanti engkau ingat ketika kemudian orang-orang yang mengantarkanmu dari kubur meninggalkan batu nisanmu.
Kau kembali ke alam roh, baru engkau sadar, ya Tuhanku, betapa aku lalai ketika aku di dunia. Aku melupakan engkau. Ternyata aku kembali ke alam roh. Apa kata Allah? Ini masa penyesalan. Masa di mana engkau menyesal. Kenapa? Telah datang kepadamu peringatan-peringatan. Malah engkau mencari eksistensiku, tapi engkau menyetarakanku dengan manusia. Sedangkan eksistensi dari aku adalah hakikat yang maha kuasa. Engkau menyatakan kebohongan di hadapan manusia bahwa eksistensi Tuhan itu ada anak bayi yang netek sama ibunya. Subhanallah. Itu yang pertama. Nanti Anda tanggapin. Jadi di Islam itu berbicara mengenai eksistensi Tuhan secara fitrah. Sekarang saya bertanya kepada saudara. Apakah Yesus ini pernah berkata bahwa dia adalah Tuhan yang mempersaksikan di alam roh kepada anak keturunan Adam kalau Tuhan itu adalah Yesus, bernonot, berkaki, bertangan, gondrong, dan seterusnya? Apakah pernah Yesus mengajarkan secara fitrah kepada manusia berdasarkan Bible? Tolong tunjukkan dalilnya. Ini baru satu langkah. Kita berbicara mengenai eksistensi Tuhan kita. Sekarang kau tunjukkan eksistensi Tuhanmu di alam roh ketika mempersaksikan dirinya sebagai Tuhan kepada manusia yang juga adalah makhluk roh. Ingat, Zakaria 12 nomor 1, Kejadian 6 nomor 3. Akulah Tuhan yang menciptakan roh. Rohku tidak akan diam selama-lamanya di dalam diri manusia. Berarti kita berbicara roh karena Tuhanmu adalah roh. Wahyu 5 nomor 6. Inilah tujuh roh Tuhan sembahan Kristen, binatang bertanduk 7, bermata 7. Sekarang saya minta eksistensi. Di alam roh sebelum alam biologis, adakah manusia bersaksi bahwa Tuhan itu Yesus? Di mana itu tertulis sebelum kita menjadi manusia biologis? Di alam eksistensi roh, di mana manusia mempersaksikan bahwa Tuhan mereka adalah Yesus Kristus. Silakan. Ya, baik. Ya, Abang Suma udah bernarasi panjang lebar, tapi di sini saya tidak perlu bernarasi panjang lebar ya. Cuman tadi Abang Suma mempertanyakan tentang nanti di alam kubur. Silakan Bang, saya minta praeksistensi kita sebagai manusia ya, itu adalah roh. Orang bersaksi ya bahwa Di alam Yesus roh. itu alam. Di alam roh. Seperti saya terangkan Al-Quran surah Al-Araf ayat 172. Manusia seluruhnya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah di alam roh. Sekarang kau tunjukkan eksistensi di alam roh sebelum kita turun ke bumi. Roh manusia sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Yesus Kristus. Silakan. Ya, oke, baik. Jadi nanti saya tunjukkan ayatnya ya. Tapi di sini saya bilang ya, saya tidak bernarasi panjang lebar ya, percuma aja saya bernarasi di sini. Saya cuman ingin Abang Suma itu, mana data yang Abang Suma katakan tadi itu ya, mana data itu bahwa benar-benar itu ada ayatnya begitu ya. Karena saya minta di mana di dalam Quran Abang, di mana di dalam Quran Abang, kitab Abang yang mencatat bahwa dengan tulisan yang tertera langsung bahwa Aula SWT itu menyatakan atau pernah menyatakan bahwa aku ada sebelum dunia ada. Kalau ada begitu dia mengatakan begitu di dalam kitabmu tertulis langsung, saya akan pindah keyakinan. Itulah. Kemudian kalau Abang Juma mengatakan tadi tentang Tuhan, Abang buka Wahyu itu 27 ayat 7, itu dia mengatakan bahwa nanti di alam kubur ya setiap Yesus mengatakan bahwa barang siapa yang percaya dan menang atas apa yang kuperintahkan, dia akan menjadi anakku dan aku akan menjadi Allah bagi dia ya. Itu Saudara, yang saya minta praeksistensi dulu. Kalau sudah menjadi makhluk biologis, kalau sudah ada dunia ini, setan pun bisa mengaku Tuhan. Akulah Tuhan yang menciptakan, akulah. Ini kita berbicara mengenai praeksistensi, di mana alam roh
di mana manusia sebagai makhluk-makhluk ruh itu bersaksi bahwa Tuhan itu Yesus. Jangan bicara dunia, Pulau Patmos pula kau bawa-bawa, alamak. Ini berbicara sebelum alam dunia ini diciptakan, seluruh manusia mempersaksikan Yesus itu Tuhan. Itu di mana tertulis di Bible. Gitu loh, Bang. Ini berbicara eksistensi. Kalau kita berbicara mengenai eksistensi Tuhan, berarti kita berbicara sekuat kita mundur ke zaman di mana kita bisa menelaah bagaimana Tuhan itu. Di Islam, Tuhan menyatakan dirinya sejak zaman alam roh. Al-Quran surah Al-Araf ayat 172. Nah, sudah 3 kali kusebutkan dalilnya. Nah, sekarang saya minta eksistensi Tuhan Anda yang Yesus itu, di mana alam roh, manusia-manusia yang masih dalam bentuk roh sudah mempersaksikan eksistensi Yesus sebagai Tuhan. Itu di mana tertulis? Ya, kan aku tadi sudah tunjukin ayatnya. Kalau berbicara tentang eksistensi, sebelum dunia ada, sebelum apa-apa, sebelum manusia dijadikan, abang tahu nggak? Dunia itu dia jadi baru manusia jadi. Bagaimana mungkin harus aku menjelaskan bahwa manusia jadi, sedangkan manusia itu sebelum sesudah dunia dijadikan. Alam sedangkan ruh. dia saja mengatakan bahwa sebelum dunia ada, dia sudah ada. Saudara, kita berbicara mengenai alam roh. Di mana dimensi roh Yesus sudah dikenal oleh makhluk roh itu, di mana dalilnya? Ya. Jadi kalau pertanyaan Abang Zuma tentang alam kubur, ya saya tidak mengerti ya. Bukan alam kubur, itu belakangan. Ini sebelum manusia dicipta, Cak Ayu. Ya. Dengar Bang Zuma ya, di dalam ajaran kami tidak ada alam kubur, pertanyaan alam kubur, tidak ada siksaan alam kubur. Makanya saya tidak tahu tentang itu. Loh, katanya Tuhanmu eksis. Kalau eksis itu bukan cuma di dunia. Dunia ini adalah alam ciptaan. Yang saya maksud ini alam roh. Alam sebelum manusia turun menjadi manusia. Masih hidup sebagai alam roh. Di alam roh dia. Kita ini tadinya sudah ada. Sebelum menjadi manusia kita itu sudah ada. Bahkan kitabmu sendiri yang mengatakan di dalam perjanjian lama, yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada. Itu di dalam Pengkhotbah 3 nomor 15. Dalam perjanjian baru, Efesus 1 nomor 4 nomor 5. Sebab di dalam dia, Tuhan telah memilih dia sebelum dunia dijadikan. Itu biasa. Manusia itu sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Al-Quran menjelaskan surah Al-Araf ayat 172. Sekarang saya minta, di mana Tuhan bernama Yesusmu itu menyatakan dirinya sebelum manusia itu berada di bumi, masih di alam ruh. Ada enggak? Di sini kawan-kawan, Abang Zuma ini ya, dia berbicara tentang apa yang ada ya, yang manusia mengakui sebelum dunia dijadikan ya. Bagaimana mungkin dunia sebelum dijadikan manusia sudah ada, kan di luar pikiran ya. Ini Bibalmu yang mengatakan makanya kurangi makan B2 otakmu sebagai pengajar. Kitabmu mengatakan Efesus 1 nomor 4. Apa kata kitabmu? Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kita sudah dipilih. Sebelum dunia dijadikan kita sudah dipilih. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Berarti eksistensi kita ini itu sudah ada di prakemanusiaan kita sebagai makhluk biologis. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Interesting Bang. Terima kasih. Ini tentang theoretical creation and create. Jadi teori tentang ciptaan dan pencipta. Banyak itu pastor pendeta gagal menjawab ini karena dia tidak mengenal al-ruh. Karena ruh itu sebagai Tuhan dia tidak bisa menjawab, menyatakan kepada saya bahwa dunia sebelum ada bentuknya seperti apa. Sebelum manusia itu ada bentuknya seperti apa.
apakah menjadi setan, manusia terdiri dari apakah bedanya setan dengan iblis, dengan ruh, dengan manusia? Karena you ucil jawab, buktikan. Jawab. Ini pakai logik. Sebelum kita ini manusia yang berkelamin, jadinya seperti apa? Bentuknya kayak apa? Asal muasal kita. Baru kita bertanya eksistensi siapa pencipta kita. Nanti akan terjawab, you akan ngotot Adam diciptakan di dunia. Dan kamu akan meyakini bahwa kamu keturunan Darwin monyet. Kamu akan menciptakan apa itu? Kamu pakai teori apa sekarang? Kamu berarti bertekan teguh dengan teori Darwinisme? Dan kau akan saya katakan saya bidat, saya katakan saya apa ini? Ketika saya bertanya tentang Tuhan, kamu katakan saya apa ini? Tidak bolehkah saya bertanya tentang Tuhan? Sin, dosa, berpikir. Apakah saya salah berpikir? Tidak bolehkah saya berpikir tentang Tuhan? Tapi aku takluk ketika diberikan pertanyaan-pertanyaan ini dijawab lewat ontologi baik Islamic filosofi. Ketika dia menjawab dengan apa? Eksistensi. Dalam bahasa Indonesia apa artinya? Ada. What is ada? Baik Arabic, baik Islamic, baik Kristen, what is ada? What is exist? Kalau ada, saya sebagai manusia, karena tidak ada, percaya no iman. Harus ada, saya lihat. Baik JavaScript, ketika kamu lihat, looking, baru bisa ditemuk. Pegang. Mana? Itu bukan Tuhan. Jadi macam apa you punya Tuhan? Di mana Tuhan kamu ada? Kamu mengotot ada sebelum ada. Mana? Seperti apa wujudnya, bentuknya apa? Siapa Tuhan? Masya Allah. Namanya siapa? Di mana? Jadi mohon izin Bang. Oke, kau dulu. Ya, kita gantian. Jangan kau Gini, ngomong saudara, terus. dengarkan pertanyaan saya ya. Dengarkan. Ketika Anda berbicara mengenai eksistensi Tuhan, Allah yang kami sembah. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172 menerangkan bahwa seluruh ruh manusia itu sebelum kujadikan dia manusia seperti yang sekarang ini, aku sudah minta mereka bersaksi tentang diriku. Apakah aku ini Tuhanmu? Alastu bi rabbikum? Apakah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Ternyata kita di alam ruh sudah bersaksi bahwa Tuhan kita itu adalah Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di alam ruh. Sekarang saya minta eksistensi Yesus di alam ruh, bahwa kita sebagai manusia dalam eksistensi ruh kita sudah mempersaksikan bahwa Tuhan itu Yesus. Mana dalilnya? Ada nggak dalilnya di kitabmu? Sedangkan kalau saya mengkaji nih, mohon maaf sedikit lagi, saya mengkaji siang malam tentang Yesus. Apa kedudukan Yesus yang paling tertinggi? Apakah bisa keluar dari dimensi makhluk ciptaan? Atau tidak bisa sama sekali? Apa yang saya temukan di dalam kitab saudara? Yesus diterangkan oleh Paulus dalam 1 Korintus 15 nomor 48. Apa kata kitab saudara? Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Siapa makhluk-makhluk surgawi ini? Setan, malaikat, jin. Makhluk-makhluk surgawi ternyata kedudukannya yang paling tertinggi sama seperti Yesus. Yesus disetarakan dengan makhluk-makhluk. Lalu mana eksistensinya sebagai Tuhan? Kalau dia hanya setara dengan makhluk-makhluk. Ternyata di surga Yesus setara dengan makhluk-makhluk lain. Eksistensinya sebagai Tuhan mana? Itu saya sudah bocorkan kepada Anda. Level tertinggi yang dimiliki Yesus sebelum dia di dunia adalah sama seperti makhluk-makhluk yang lain di surga, di langit. Nah, saya minta eksistensinya sebagai Tuhan itu tertulis di mana? Silakan. Oke, ya. Ya, saya jawab ya. Ya.
di sini tadi ya Abang Juma mengatakan tentang Yesus itu makhluk begini ya. Oke ya, saya ikuti narasi ya. Tetapi sebelum saya jawab pertanyaanmu ya, saya tadi bertanya juga bahwa di mana, jangan kau ngarang juga ya. Saya mau ayat yang tertulis di dalam kitabmu supaya saya benar yakin di mana tulisannya di dalam kitabmu. Allah itu mengatakan sendiri bahwa aku ada sebelum dunia ada. Kalau ada, aku pindah keyakinan. Kamu dengar itu. Kemudian kalau kau bertanya tentang tadi pertanyaanmu di alam roh ya, sebelum manusia ada ya, itu sedangkan segala sesuatu itu adalah diciptakan melalui firman itu ya. Firman itu apa? Firman itu adalah Yesus ya. Sebelum menjadi manusia dia sudah ada. Makanya segala sesuatu manusia diciptakan lewat dia, melalui berfirman itu. Karena tanpa dia tidak ada sesuatu yang jadi ya. Oleh dia semua akan terjadi ya. Itu jadi saya di sini minta kamu, di mana data, kau jangan ngeyel dulu, di mana data di dalam kitabmu itu Allah mengatakan sendiri di dalam kitabmu itu bahwa aku ada sebelum dunia ada. Kalau ada, saya pindah keyakinan. Kau dengar itu Bang Suma, karena segala sesuatu itu yang disebut dengan Maha Pencipta itu dia ada sebelum segala sesuatu ada. Bagaimana mungkin dia ada di abad-abad 7, abad 8, abad 9 ya. Dia muncul setelah dipromosikan. Bagaimana mungkin itu adalah pencipta? Saya minta dalilnya di situ. Yesus di praeksistensi manusia, mana dalilnya? Itu dulu. Jangan kamu tajam ke Islam, tapi kamu nol di agamamu sendiri. Saya sudah menunjukkan data. Dengar dulu supaya seimbang diskusi ini. Pelan-pelan Bang, pelan-pelan. Saya akan membawa Anda dalil fitrah secara eksistensi Tuhan. Dalil indra secara eksistensi Allah. Kemudian saya akan bawa kamu ke dalil akli. Ya, eksistensi Allah. Lalu saya akan membawa kamu ke dalil-dalil akli tentang eksistensi Allah. Sebelum jauh ke sana, saya ingin Anda menunjukkan dalil fitrah dulu. Dalil kemanusiaan kita sebagai makhluk ciptaan telah mempersaksikan Yesus pada alam ruh, dia adalah Tuhan kita. Itu tertulis di mana, cuplis? Itu dulu kau selesaikan. Jangan kau kemana-mana. Saya sudah sabar dulu, jangan oke-oke terus dari tadi. Kau itu sudah enak dikasih ruang di sini, tapi tak ada nilai positif yang bisa kami terima dari mulut kau itu. Saya sudah menyatakan diri, saya seorang Muslim. Ketika saya ditanya tentang ayat suci Al-Quranul Karim, di mana eksistensi Tuhan, secara fitrah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersaksikan seluruh manusia. Sebelum manusia itu diusulkan, diturunkan ke atas muka bumi, manusia dalam alam roh sudah mengakui Allah adalah Tuhannya. Al-Quran surah Al-Araf ayat 172. Saya minta yang seimbang. Eksistensi Yesus jangan nanti dia turun ke bumi jadi bayi, Cak Ayu. Eksistensinya sebelum dia turun ke bumi. Yang saya minta, kita di alam roh mempersaksikan dia adalah Tuhan kita. Itu di mana? Mana dalilnya? Ke situ dulu. Dalil fitrah dulu, bahwa secara fitrah kita bertuhan itu memang harus ke Yesus. Karena di alam roh kita sudah bersaksi di hadapan Yesus bahwa dia adalah Tuhan. Itu di mana? Di situ dulu. Jangan masuk ke bumi. Kalau ke bumi, seluruh sembahan-sembahan manusia itu mengaku Tuhan. Ingat saudara, Yahudi mengenal Tuhan nanti setelah Nabi Musa itu datang. Oke? Kristen mengenal yang disebut Tuhannya Yahudi nanti setelah di abad keempat. Oke? Dan Kristen di Indonesia mengenal Tuhan yang benar itu nanti setelah penjajah Belanda turun membawa Bibelnya dari Belanda ke Indonesia, lalu mengambil istilah Allah di dalam Al-Quranul Karim. Jadi jangan sombong di situ. Kau itu cuma nempel di Tuhannya Yahudi. Kau itu punya kitab-kitab Spanyol, separuh nyolong dari Tuhannya dari agama Yahudi. Jangan kau sombong di situ. Sekarang saya minta eksistensi sembahanmu, yaitu anak Maria. Kau tunjukkan kepada saya di mana Tuhanmu dipersaksikan di alam ruh kalau dia itu adalah Tuhan bernama Yesus. Itu di mana? Itu dulu. Jangan kau kemana-mana. Silakan.
Oke, sebelumnya aku iklan bentar ya teman-teman. Jangan lupa di tap-tap layar dan love orange supaya room kita kuat. Nampaknya mulai panas. Ya, silakan Ucil. Jangan kabur ya, jangan kabur kemana-mana. Tadi Bereksistensi. aku udah Silakan. ambil di dalam ya Di dalam mana? Waduh, di dalam sumur dia, Bang. Di dalam mana? Tadi saya sudah kasih ilmu gratis 1 Korintus di dalam 15:48 itu. kitab Bibel kami ya Ah. dalam misalnya tanpa dia ada sesuatu yang jadi maka dia itu adalah Tuhan karena dia yang Astagfirullah. menciptakan Saya bukan segala-galanya tanya itu. Saya dunia tidak ada, tanya karena itu. kalau bukan dia tidak ada sesuatu yang jadi. Saya tidak tanya itu, Ya. Bung. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Bukan ya. Yang saya tanya kedudukan Yesus yang paling tinggi itu saya temukan di Bible sama seperti makhluk yang ada di surga 1 Korintus 15:48. Kalau ada kedudukan yang lebih tinggi dari itu tunjukkan mana dalilnya. Udah ngaku aja nggak ada, biar cepat. Nah, udah kau nggak ada mundur. Jadi Tuhanmu itu nanti eksis setelah ibunya ngeden. Iya, mama, nenen, ma. Nah, itu baru eksis Tuhan kau. Ya, jangan kau bawa-bawa Tuhan eksis kayaknya. Tuhan saya di alam ruh aja sudah dipersaksikan manusia bahwa dia adalah Tuhannya. Kalau bala syahidna. Nah, mana? Di alam ruh Oke, Yesus dipersaksikan mana sebagai datanya? Tuhan. Dari tadi saya minta datanya. Al-Quran Mana surah datanya Al-Araf dia ayat menyatakan? 172. Iya, Al-Quran surah mana? Al-Araf ayat 172. Nah, jangan cuman ngomong, mana coba aku lihat benar dia mengatakan. Al-Quran surah Al-Araf ayat 172. Mana bahwa dia mengatakan aku ada sebelum dunia. Astaghfirullahalazim. Enggak, aku enggak mau kau ngeles-ngeles. Coba mana datanya, aku lihat terjemahan benar. Kalau Kau data tipu-tipu itu juga kau. ada sebelum dunia ada, Biar Salomo aku tahu lebih sendiri. hebat. Mana? Salomo jauh lebih hebat kalau itu. Iya. Salomo mengatakan aku ada Dia sebelum mengakui. langit Kan kau udah digariskan. mengakui Udah, ternyata. jadi nggak ada ya? Ternyata kau juga mengakui ya. Berarti nggak ada ya? Berarti tidak ada dalil Kau pra-eksistensi udah mengakui bahwa Yesus. tidak ada data. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Eksistensi Ya, Yesus udah, sebelum aku bawa. kemudian Sekarang aku tanya. sebelum manusia turun ke bumi, mana dalilnya? Aku tadi udah bilang. Ya. Ya. Mana Kau dalilnya? datanya yang tertulis, jangan kau kemana-mana dulu. Ya, kau bilang mau Kamu tunjukkan. yang jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Saya sudah Itu kau menunjukkan tunjukkan, aku mau lihat data. mana-mana. Itu sudah ditunjukkan datanya itu. Tuh, aku baca. Mana datanya? Jangan Itu, banyak tuh, ngomong aku kau. baca. Mana? Aku lihat. Itu. Coba. Dasar biadab. Udah kau turun ke neraka. Mana, Turunkan, mana? turunkan. Mana? Turun kau biadab. Dasar anak Jangan. cicak. Turun. Inilah kalau ya, mohon maaf. Bukain data. Secara kasar. My God. My goodness. God, kambing. Kenapa kamu kambing kabur?